Yang kami hormati, mohon izin wadan dari satuan yang wakili atau seluruh perwira bintara tamtama dan seluruh peserta konsili agama yang baik, insya Allah dirahmati Allah. Pagi ini secara garis besar telah sesuai melaksanakan ST Bintal, karena memang setelah upacara digiring ke suatu tempat, dilanjutkan. Kalau tadi adalah bintal ideologi, kalau ini bintal spiritual, adalah bintal masalah kerohanian. Kita diciptakan di muka bumi ini ada maksud dan tujuan. Tujuan yang utama, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Sepakat? Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tentunya kita menurut orang muslim beribadah kepada Allah. Padahal itu seluruh manusia, bukan kita atau bukan khusus agama Islam. Maka untuk kita bersyukur kita dilahirkan dalam keadaan Islam, keluarga kita muslim, tetangga kita kanan kiri muslim, dan akhirnya harapan kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang muslim, orang-orang yang soleh. Setuju tidak? Insya Allah. Maka mohon maaf, barangkali sekarang ini masih ada yang bingung maksud dan tujuannya diciptakan oleh Allah untuk apa. Mungkin sudah sering mendengar, mungkin sudah rada paham lah atau samar-samar, tetapi hati, jiwa dan pikiran kita masih belum bersatu dengan tujuan Allah, dengan kehendak Allah yang diberikan kepada kita. Dan itulah yang namanya hidup menjalankan perjalanan takdir. Masuk ke dalam materi bahwa setiap waktu ada detik, ada menit, ada jam, pagi, sore, siang, 24 jam berjalan. Mohon maaf, kalau kita renungkan, sesungguhnya kita sedang menjalankan perjalanan takdir. Apakah selama ini kita sudah menyadari atau kita pernah merenungkan? Karena dengan renungan yang satu kali ini, memikirkan perjalanan hidup kita, mohon maaf, takdir umur kita tercatat sunahnya, kata baginda Rasul, kurang dari 60 sampai 70 tahun. Itu sunah umur kita, dan kita tidak pernah tahu sampai di mana. Tetapi dengan renungan, satu kali kita merenung bahwa kita akan mendapatkan pahala selama 70 tahun hidup kita. Mohon maaf, umur kita tidak pernah tahu sampai di mana. Tetapi dengan satu kali merenung, satu kali berpikir, kita sudah mendapatkan pahala selama
beribadah hidup ini sesuai dengan tujuan ciptaan kita tadi. Diciptakan untuk beribadah. Umur kita seandainya sampai 60-70 yang sudah meninggal, tetapi pahalanya sudah melebihi umurnya. Dalam satu kali berpikir. Maka kesempatan yang singkat ini saya dikasih waktu seandainya 10 menit, alhamdulillah. Ikan sepat ikan. Nah, terus kapan berpikir? Berpikir sejenak. Namanya aja sejenak. Berarti kultumnya juga sejenak. Hidup kita juga dikatakan sejenak. Upacara tadi cuma sejenak. Lah, itulah perjalanan yang sejenak akan berharga puluhan tahun ketika kita mau berpikir. Maka tadi disampaikan dalam waktu yang singkat ini masih ada yang ngantuk-ngantuk atau kadang-kadang tidak konsentrasi. Tapi kalau mau saya tawarkan mendapatkan pahala dalam hidup ini, hanya berpikir merenung satu kali pahalanya 70 tahun. Mau apa tidak? Mau sekali. Dengan senang, Mau berkali-kali. senang hati. Mau gitu ya. Alhamdulillah. Maka yang akan saya ajak merenung adalah tadi, merenungi perjalanan takdir. Karena hidup kita ini 24 jam ternyata melaksanakan takdir. Seandainya kita melakukan, seandainya kita melaksanakan, lah kok kita gak mengerti, kita gak paham, seolah-olah kita berjalan tanpa ada arah tujuan. Lagi jalan ditanya mau kemana? Orang ngerti, orang paham. Ngerjain, kamu ngerjain apa? Atau diberi tugas, kamu sedang apa? Aku nggak ngerti apa yang mau aku kerjakan. Maka kecilnya kita, besarnya kita dalam hal memahami dan mengerti, pahami dulu tujuan hidup kita. Maka apa yang kita kerjakan disebut akan menjadi nilai ibadah. Setuju tidak? Setuju. Upacara tadi adalah ibadah, jalannya tadi adalah ibadah, bangun paginya tadi adalah ibadah, sarapannya tadi adalah ibadah. Cocok? Cocok tidak? Cocok. Coba apa yang tidak? Dan itu semua adalah melaksanakan Takdir. Disebutkan masalah takdir yang kita sering dengar, jono bakti bajo bagja ciloko, seolah-olah hanya itu. Maka untuk mengenal awal pertemuan yang singkat ini akan saya sampaikan. Masih ada waktu tidak? Masih ada. Masih ada. Masih? Lanjut. Yang pertama, kita harus memahami takdir. Kira-kira, sembarang aja, salah nggak pokok. Kira-kira apa yang dimaksud dengan takdir? Kelompok A. Takdir adalah ketentuan, ketetapan. Betul. Kelompok B. Yang lain kira-kira yang kita pahami selama ini, takdir adalah pertanggungjawaban, ketentuan. Oke, sepakat kelompok C? Hidup ya? Oke. Maka memang benar yang disebut takdir adalah kehendak Allah. Kehendak itu kemauan Allah. Kemauan itu sama dengan apa? Keinginan. Mohon maaf. Kalau sampai di situ berarti semua yang telah kita lakukan
dari mulai lahir sampai sekarang, nanti sampai mati lagi, semuanya itu adalah keinginan, kemauan, dan kehendak Allah. Sehingga ada kata-kata kita ini hanya la haula wala quwata wala quwata illa billahil alim. Kita ini tidak berdaya apa-apa. Maka kesimpulannya, kalau memang itu semua kehendak Allah, kita harus mengerti apa saja sih yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Takdir yang paling besar adalah siapa yang bisa menjawab. Iman kepada takdir, qada dan qadar, rukun iman yang ke sudah dikasih tahu loh, masih ragu-ragu. Yang ke sepakat. Nah, hidup jangan perlu ragu-ragu antara tahu dan tidak tahu. Akhirnya menong, cocok gak cocok, menong ya. Lepaskan, los, katanya, los dari level. Berarti kita harus memahami bahwa yang pertama amantu billah, iman kepada Allah, wal malaikatihi, pada malaikat, yuk sebutkan ya, wa kutubihi, berapa ya surat ini, wa kutubihi, kitab ya, pura-puranya berada bahasa Arab ini, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, wa rusulihi, kepada para rasul dan nabi, wal malaikatihi, para malaikat, malaikat, wal yaumil akhiri, akhir, iya, hari akhir, dan terakhir adalah qada dan qadar, beriman kepada qada dan qadar yang di dalam hadis disampaikan adalah qadrihi khairihi wa syarihi. Artinya takdir, qada dan qadar, masalah baik ya, jangan terpengaruh sama kata-kata saya. Baik buruk berarti bukan ini buruk, bukan. Takdir baik, takdir ingat, semuanya di dalam melaksanakan takdir baik dan takdir buruk, mulai kapan ditentukannya? Kalau tadi disampaikan mulai dari kita hidup sampai nanti mati, itulah perjalanannya. Tetapi kita pengen tahu, ternyata ketentuan qada dan qadar ditentukan ketika masih umur 120 hari atau masa kandungan 4 bulan di alam rahim. Lupa ya? lupa, Maka waktu itu catatkan, kata Allah ketika ruh ditiupkan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itulah perjanjian kita ketika kita di alam rahim. Yang pertama untuk ibadah, mengenal dulu siapa yang diibadahi. Berarti kita sudah dikenalkan dan kita sudah berjanji, qalu bala syahidna. Karena kita dijawab, alastu birabbikum, kata Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Mohon maaf, jangan lupa waktu itu di alam rahim kita dijawab, kita ditanya, kata Allah, wahai Sutarja, mungkin waktu itu belum dikasih nama ya, nama saya siapa ya waktu di alam roh itu? Ya sudah, anggap aja lah nanti juga Sutarja, ya, betul tidak? Betul. Ya, ini sudah menjadi takdir. Maka waktu itu kita semua menjawab, betul ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku yang wajib aku ibadahi, yang wajib aku kenal, yang wajib aku sembah. Maka bergandengan dengan perintah tadi, maka kita dikasih tahu bahwa kita lahir untuk beribadah kepada Allah. Ternyata menyambung perintah yang
pertama di alam rahim. Maka di dalam kita melaksanakan ibadah berarti yang pertama yang mendampingi ketentuan apa tadi? Kodok dan kodanya, Pak? Baik dan buruk. Ketentuan, Bu. Artinya kehendak Allah yang baik kepada kita, kehendak Allah yang baik yang jelek kepada kita. Maka di dalam apa? Yang pertama, di dalam ajaluhu, ketentuan ajal. Maka kita akan mengerti dan paham. Kalau masalah ajal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu pun minta, ya Allah berikan saya kebaikan, hindarkan saya dari keburukan. Hindarkan saya ya Allah dari neraka dan selamatkan saya ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Itu ketentuan baik dan buruk nanti dalam hidup kita. Perjalanan ajal kita minta baik dalam umur dengan disebut umur yang berkah, umur yang barokah, disebut husnul Khatimah. Bertemu, kita berdoa meminta semoga dipertemukan dengan ajal yang baik, yaitu husnul khotimah. Dan kita berhindar meminta kepada Allah supaya dilepaskan, dijauhkan dari umur yang tidak baik, umurnya pendek, banyak dosa hidupnya, mati ketumbur mobil, tumbur kereta, itu namanya suul Khatimah. Baik buruk ditanamkan ke dalam umur. Sedangkan hidup kita melaksanakan, menghabiskan jatah umur. Dan itu adalah rahasia. Renungan pertama, coba bayangkan kalau umur kita tidak diberikan rahasia. 1 tahun kita sudah tahu umur kita, batasnya 70 tahun, umur 65 udah mikir kurang 60. Yang 60 sekarang umur 55 sudah mikir, waduh umurku 55 kurang 5. Bodoh, ambil mendekati pensiun. Sudah ditentukan umurnya. Oh, mau apa? Yang paling parah, orang pada di kuburan, pada ngali kuburan. Mau kemana? Bawa cangkul. Aku mau ngambil jatah kuburanku. Soalnya nggak apa. Kapan? Kurang seminggu. Terus WA, hadir ya pemakamanku. Itu 1 orang, Pak. Coba kalau semua yang tahu, pada ribut orang mempersiapkan diri kematian, dan tenang hidup kita. Betul tidak? Mungkin ada yang nangis terus. Masya Allah, ada yang ngerti matinya ketumbur mobil. Anti punya mobil dia, Pak. Punya mobil, aku takut. Kalau matinya tahu ketumbur mobil, kesenggol beca, ngerti? Aku mati nanti kesenggol beca, sama beca alergi. Jangan bikin mati aku ini. Jauhi beca. Apalagi ada yang mati ditempelin ganton. Umpamanya, semua ganton. Wah, Tidak ada perut. hidup tidak akan tenang, Pak. Masya Allah. Betul tidak? Yang pertama, ajal. Loh, akan diterapkan ajal yang baik, ajal yang buruk. Kita tidak pernah tahu makanya. Sehingga hidup kita ini santai-santai saja, landai-landai saja, tenang-tenang saja. Setuju tidak sama ketentuan Allah? Ya, tapi ayo sing ngerti, asing nyari. Iki bojoku mati karena apa yo? Ada yang bilang begitu. Tidak boleh gitu, betul ya? Nanti ke depan akan saya sampaikan tentang ketentuan yang terjadi kepada diri kita adalah karena siapa, dan kita tidak boleh nyalahkan siapa. Itu sudah kehendak. Yang pertama, ini sampai habis ya ini? Sampai 4 ini. habis. Habis kan ini? Habis.
Los. Habiskan. Padahal tadi dibilangin 10 menit wangel. Saiki sampai enak duduk laku. Gantian tadi aku pacara juga berdiri katanya begitu. Ini sudah takdir. Saya harus berdiri, jenengan harus Duduk. alhamdulillah. Tidak apa-apa. Yang kedua, tapi tetap kuncinya adalah kita akan diberikan baik Dan buruk. buruk. Tadi kepada ajal, sekarang kepada rizku. Rizki. Jangan berpikir rizki itu masalah uang, harta. Mohon maaf, semua yang dari kita pandang, yang kita senggol, yang ada di hadapan kita, di sisi kita, di samping kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu adalah Rizki. rizki. Dari ujung rambut, dulu rambutnya hitam, sekarang berubah putih. Alhamdulillah. Yang dulu rambutnya bagus, berarti takdir rambut bagus. Yang putih, jangan dikira berpikiran lu rambut kok putih dewe. Betul tidak? Saput. Siapa yang menghendaki? Takdirnya. Saya sudah pernah disemir, tapi balik lagi putih. Berarti makanya menyemir rambut menyalahi Kodrat. takdir. Tidak boleh. Rizki ada yang baik disebut rizki yang Halal. halal. Jangan ragu-ragu. Halal. Rizki yang tidak baik dalam sehari-hari kita kejar, kita temui, kita dapatkan rizki Haram. haram. Ayo. Pengennya mencari rizki yang halal, tetapi pasti akan dipertemukan dengan rizki yang tidak halal, yaitu haram. Pak Ustadz, cari rizki yang halal aja susah. Gimana? Balik. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Mohon maaf. Ojo ngono. Ngono yang ngono. Tetapi yo ojo ngono. Kadang-kadang ada yang nanya sama saya, Ustaz, orang Jakar itu termasuk rezeki halal atau haram? Masya Allah, ngapain? Dia jatuh udah takdirnya, sampai belum jatuh belum takdirnya, gitu aja, enak gak? Santai tidak? Oke, ke depan akan saya sampaikan. Kok bisa jatuh sama enggak? Takdirnya di dalam apa? Oke? Karena ini cepat, maka yang ketiga, berarti di dalam masalah takdir, jenengan harus mau menerima ketika mendapatkan rezeki yang halal, juga harus ridho. Akan nambah senang ya mendapatkan rezeki yang haram, karena sudah takdir. Nanti ujungnya seperti apa? Menghadapi rezeki yang halal harus bagaimana? Yang penting adalah endingnya menghadapi rezeki haram harus bagaimana? Yang akan saya sampaikan ke depan. Kalau ada undangan. Kalau panjang kalau ditakdir kan lagi. Yang ketiga adalah amaluhu. Amalan. Adalah amal. Siapa yang tadi pagi melaksanakan sholat subuh berjamaah? Tuh, nggak ada subuh jamaah ini. Gak usah ragu-ragu. Ya, kalau saya bawa uang akan saya kasih. Berhubung saya tidak bawa uang, maka saya tidak kasih. Jangan ragu-ragu. Siapa yang tadi nggak sholat subuh? Ada nggak? Malaikat tahu loh ya. Kamu kok menengah? Nggak angkat tangan katanya malaikat. Ya, itu adalah sudah ditakdirkan. Tadi malam ada yang melaksanakan tahajud. Masya Allah, ada yang melaksanakan, ya ada yang tidak. Berarti yang tidak mendapatkan tubahulika bil khair. Bersyukurlah ketika engkau diciptakan oleh Allah, mendapatkan takdir, bisa melaksanakan amal soleh. Alhamdulillah. Maka
kita tidak pernah tahu juga. Nggak ada yang nyangka nggak kalau habis upacara digiring ke sini. Dan ini adalah ausri agama. Insya Allah amal soleh. Setuju tidak? Setuju. Kita tidak mengerti akan mendapatkan pahalanya, mendapatkan ausri agama, apalagi diajak merenung dan berpikir. Nanti pada berbondong-bondong ketemu di akhirat sama saya. Wah, makasih Pak Ustaz. Waktu ceramah saya merenung apa? Dapatkan pahala 70 tahun melaksanakan ibadah. Alhamdulillah. Dan itu catat dengan tulus dan ikhlas. Terus ada yang tanya, lah terus kalau Qadar, terus ada yang malam Lailatul Qadar gimana? Mohon maaf Pak, jenengan malam Lailatul Qadar abot, betul tidak? Abot. Ayo, malam Lailatul Qadar ada yang deprok aja di masjid padahal bukan. Wah, ada yang zikir bid'ah sampai ngantuk. Hilang ke berapa? Mau dibalik dong. Boleh angel Pak. Itu malam Lailatul Qadar 83 tahun, setahun sekali. Ya, tetapi nanti pertemuan menjelang bulan Ramadan akan disampaikan bagaimana, dan insya Allah jenengan sudah mendapatkannya. Cuman jenengan nggak tahu. Coba kalau sampean tahu, mungkin Pak jadinya. Oh, aku sudah dapat. Begitu. Ya. Tapi insya Allah jenengan sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang saya sampaikan tapi materinya nanti kalau menjelang puasa atau Ramadan. Ya. Yang keempat adalah tidak semua keinginan cita-cita kita berhasil. Maka kalau berhasil, kalau sukses, itu namanya nikmat. Dan nikmat kita akan senang, kita akan gembira, dan kita akan bahagia. Maka mohon maaf, kalau sekarang ada yang senang bahagia, itu berarti sedang mendapatkan takdir nikmat bahagia. Maka nikmat dengan bahagianya. Katanya, pengen nikmat selalu? Pengen bahagia selalu? Kuncinya nanti kalau ada pertemuan adalah ridho terhadap takdir. Diperintahkan PBB, ridho, terima, senang. Disuruh korpay, mohon maaf, ada yang disuruh korpay, padahal mohon maaf, setiap debunya, setiap hal lainnya, Masya Allah, itu kalau dilihat nanti, ini pahala Allah, ternyata pahalanya aku Pak, pahala kulit sampah. Masya Allah. Makanya nanti kalau sudah begini, mohon maaf, ada rumput-rumput dicabutin, sama-sama dibuangin, kulit pahala. Masya Allah. Makanya kalau kita mau mengaji akan mendapatkan ketenangan. Ya, nikmat dengan senang, bahagia dan tertawa. Maka yang kedua adalah mendapatkan bala. Maka kalau ditimpa bala akan mendapatkan sedih, susah. Itu adalah takdir. Makanya kalau dari takdir gagal berarti takdir susah, sedih. Kalau ada yang meninggal, wafat, ada yang kecelakaan, berarti itu adalah bala. Betul tidak? Jangan mencari siapa yang berkehendak, itu adalah kehendak. Berarti kalau tadi kita menuduh mulu ini disantet, kita berpikir matinya adalah kehendak yang nyantet. Tak boleh. Itu sudah menyalahi takdir. Walaupun, makanya nanti, walaupun disantet, walaupun disihir, walaupun ditenung, kalau nggak ada takdirnya kena, ya nggak akan. Ini ke depan akan saya sampaikan.
semua kepada bapak-bapak Anda semua, tapi jangan lupa ya, ikutilah kajian Kausri Agama di Senin yang akan datang kalau diundang lagi. Kiranya mohon izin itu saja yang bisa disampaikan pada Kausri Agama yang singkat ini. Sedikitnya hanya merenung tentang takdir, yakin dan percaya hidup kita yang ngatur adalah Allah. Betul. Dengan penutup, dengan mau ridho kepada takdir Allah, maka hidup kita janji Allah akan diberikan itmina, ketenangan. Kalau saya tanya siapa yang ingin hidupnya tenang, angkat tangan. Saya, betul. Siapa yang ingin hidupnya bahagia? Tadi saya bilang semuanya mau. Maka kuncinya adalah mau menerima takdir yang disebut akan diberikan itmina. Kalau kita masih sedih, kembalikan lagi, belum ridho kepada takdir. Sepeda dicolong orang, enggak? Itmina. Bahagia karena akan diganti mobil. Cuma nanti ada waktunya, nunggu giliran. Tuh iya, coba berpikir seperti itu. Jangan sepeda belum lunas. Iya, angkri, terus nyalahin istri, nyalahin anak. Nggak ada. Mulai sekarang, kalau apa-apa yang terjadi kepada diri kita, kepada keluarga kita, termasuk nasib, jangan menyalahkan orang lain. Ini adalah kehendak Allah dan bercoba untuk menerimanya. Akan diganti sama Allah, akan diganti. Yakin? Percaya? Insya Allah. Saya doakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdarihil adim. Ya Allah, kami mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas segala takdir-takdir yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Semoga kami diberikan takdir umur yang panjang dan barokah. Berikan kami ya Allah rezeki yang halal banyak dan barokah. Berikan kami ya Allah senantiasa untuk melaksanakan amal-amal soleh. Dan kami berikan selalu ya Allah takdir nikmat, bahagia dan senang dan gembira dalam setiap suasana. Ya Allah, apabila ada harta yang haram kepada diri kami, ampuni, maafkan ya Allah. Ya Allah, apabila ada amal salah, dosa dan hilang atas diri kami semua, ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun, ampuni ya Allah atas kesalahan kami. Ya Allah, apabila ada kami selalu aral, subaha, sedih karena sesuatu yang tidak baik menimpa diri kami, sesungguhnya itu adalah keputusanmu dan baik menurut Engkau. Kami juga mau menerima atas ridho lillahi ta'ala kepadamu. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Jadikan keluarga batalion kami ya Allah, seluruhnya teman-teman kami melaksanakan tugas menjadi orang-orang yang soleh. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin sehingga kami bisa meyakini bahwa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dan kami berikan kekuatan untuk melaksanakan yang hak dan menjauhi hal yang batil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.